Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik dari kondisi energi kamu ataupun kondisi energi dari manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, siang hari ini saya ingin mengarah terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Apa yang sedang dia rasakan dan apa yang sedang dia pikirkan. Akan tetapi ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, saya mengesampingkan antara koneksi kamu dengan koneksi perasaan dia. Di luar dari koneksi perasaan, kita lihat, saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi daripada topik yang saya ambil tadi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan yang ingin dilakukan oleh satu energi tersebut. Sepertinya satu pergerakan yang ingin dilakukan oleh satu energi tersebut, suatu keadaan yang dimana keadaan itu tidak tahu lagi harus memilih apa yang harus diambil dan bagaimana cara
untuk mengkomunikasikan suatu keinginan dari rasa kekhawatirannya tersebut. Satu energi merasa khawatir, merasa gelisah, karena mungkin pemikiran satu energi tersebut sangat kacau, sangat berantakan, yang dimana satu energi tersebut harus bisa melepaskan dan harus bisa mengendalikan rasa kekacauan atau rasa kekhawatiran tersebut. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu ini memberikan suatu gambaran terhadap pihak lain, yang dimana pihak lain pun tidak beda jauh dari satu energi yang saya katakan tadi. Kenapa? Mungkin pihak lain sedang menerima yang namanya fase terburuk, atau sedang menerima keterpurukan, atau sedang menerima suatu ancaman atas permasalahan yang diciptakan oleh pihak lain tersebut. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap diri kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu untuk siang hari ini sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apa yang membuat diri kamu untuk siang hari ini masih merasa seperti orang yang ketakutan, gelisah, dan khawatir? Saya hanya sekedar ingin bertanya, apa alasannya sehingga diri kamu merasa takut? Apakah ketakutan kamu itu masih ada kaitannya terhadap hubungan asmara kamu di masa lalu? Atau mungkin rasa ketakutan kamu itu timbul dari pemikiran kamu yang terlalu overthinking? Seharusnya rasa ketakutan itu kamu lepaskan. Kenapa saya mengatakan kamu lepaskan? Karena itu masih berkaitan terhadap kondisi asmara kamu. Karena seakan-akan asmara yang selama ini kamu jalankan menjadi faktor utama ketika diri kamu merasa sangat tidak nyaman dan merasa sangat kacau ataupun berantakan. Bukan hanya menerima situasi kekacauan diri kamu, tetapi ada satu hal yang membuat diri kamu itu seperti depresi atau trauma, atau memang diri kamu siang hari ini sensitif, yang dimana kondisi kesensitifan kamu itu membuat diri kamu menutup diri dan tidak mau berbaur terhadap orang lain. Kesensitifan kamu itu menimbulkan diri kamu tidak lagi ingin memberikan kepercayaan terhadap orang lain, karena yang kamu takutkan apabila diri kamu memberikan suatu kepercayaan, lagi-lagi kamu yang akan dimanfaatkan. Nine of Swords,
9 pedang yang secara langsung mengarah terhadap diri kamu, yang dimana 9 pedang itu diberikan dari seseorang yang pernah kamu perjuangkan ataupun yang kamu prioritaskan. Nine of Swords yang seakan-akan pemikiran kamu selalu kacau. Sekuat apapun yang saya lihat, diri kamu berusaha untuk memberikan suatu aktivitas agar diri kamu sibuk di dalam aktivitas tersebut. Lagi-lagi pemikiran kamu belum bisa lepas terhadap kondisi di masa lalu kamu, yang dimana kondisi di masa lalu kamu itu membuat diri kamu lepas kendali. Ini dia Wageng. Apakah perkataan saya ini sesuai dengan logika kamu ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu? Apakah perkataan saya ini menurut diri kamu cocok atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu, agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Seharusnya kamu harus melepaskan demi ketenangan batin kamu dan demi perencanaan kamu untuk kedepannya. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut untuk siang hari ini, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang sedang dia pikirkan di luar dari kondisi perasaan secara terkoneksi terhadap diri kamu, saya rasa ini manusia lagi berada di dalam fase terburuk. Saya rasa ini manusia sedang ingin mendapatkan suatu perubahan atau ingin memperbaiki kondisinya, tetapi tidak bisa sesuai dengan harapannya. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan suatu perubahan dari kondisi fase terburuk dia, sementara fase tersebut dia yang menciptakannya sendiri? Ini manusia sedang diancam. Ini manusia sedang memprioritaskan satu masalah. Ini manusia sedang memikirkan satu kondisi yang dimana kondisi tersebut menyesal atau merasa bersalah dari seluruh perbuatan dia yang pernah dia berikan terhadap berbagai pihak, yang dimana perbuatan itu berdasarkan kemanipulatifan. Nine of Swords, 9 pedang, yang membuat manusia ini terganggu ketika beristirahat, terganggu ketika melakukan aktivitas, terganggu ketika menikmati yang namanya ketenangan. Itu yang saya lihat untuk siang hari ini, Wageng. Tetapi saya fokusnya terhadap satu perkataan saya tadi yang sempat saya katakan ada satu ancaman permasalahan. Saya penasaran, masalah ini masih saja berkaitan terhadap perasaan atau memang keuangan? Kita langsung terhadap kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Six of Pentacles. Kalau saya mencoba untuk menarik kata Pentacles, ini mengarah terhadap kondisi materi. Materi. Kenapa saya mengatakan materi? Mungkin ada seseorang yang sedang menipu ini manusia,
atau mungkin manusia ini menipu pihak lain, atau mungkin manusia ini lagi ada hutang piutang tetapi tidak sanggup untuk membayar, sehingga manusia ini ingin menyendiri dan ingin menghindar keuangan hutang piutang yang terlalu banyak. Itu yang membuat manusia ini seperti terancam masalah karena kondisi keuangan dia sedang terpuruk. Meminta suatu bantuan, tetapi bantuan itu sedang dipertimbangkan oleh berbagai pihak. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ten of Wands. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Ten of Wands, di mana kemunculan kartu ketiga ini terdiri dari 10 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari 10 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik dan yang saya ambil menggambarkan dan menyimpulkan beban atau tanggung jawab yang begitu sangat berat. Beban, manusia itu sedang menerima suatu beban di luar dari kapasitas dia. Ada tanggung jawab yang harus dia penuhi, tetapi dia tidak sanggup untuk memberikannya. Bagaimana mungkin dia memberikan tanggung jawab itu sementara kondisi diri dia lagi terpuruk dalam materi, lagi frustasi, kacau, dan berantakan. Saya berbicara dari ketiga kartu yang saya pegang ini bukan mengarah terhadap perasaan, tetapi lebih mendominasi terhadap pola pemikiran dia yang sedang dia pikirkan. Lagi ada beban, lagi terancam masalah, lagi ada hutang piutang. Terlalu besar hutang piutang yang sedang saya lihat di sini, Wage. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Tower, di mana kemunculan kartu The Tower ini kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Tower. Kartu The Tower ini mengarah terhadap kondisi kehancuran, kemiskinan, dan keterpurukan. Manusia ini lagi hancur dari kondisi keuangan. Manusia ini lagi miskin terhadap kondisi materi. Dan manusia ini sedang berusaha keras menghindar dari berbagai pihak agar manusia ini bisa merenung terhadap seluruh kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan manusia ini sedang berusaha untuk mencari satu bantuan agar bantuan itu bisa memberikan diri dia ketenangan. Lagi hancur, Wak Geng. Ini yang saya lihat. Dan perlu kamu ketahui, apa yang barusan saya katakan ini bukan tujuan saya memberikan diri kamu suatu sugesti. Semua kembali bagaimana pola pemikiran kamu untuk menyikapi seluruh perkataan saya dari kartu yang saya pegang dan yang saya angkat ini. Manusia ini sedang berusaha untuk melepaskan kondisi ancaman permasalahan yang sedang dia pikirkan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang percaya terhadap manusia ini karena manusia ini terlalu banyak kebusukan dan kemanipulatifan yang selama ini dia sembunyikan. Dan pihak lain sudah menganggap manusia ini manusia yang penuh dengan aura negatif. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit.
Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Hermit. Kata The Hermit unsur tanah dan kata The Hermit berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Keluarnya kata The Hermit ini, manusia itu lagi gelisah, lagi waspada, lagi khawatir. Dia tidak tahu harus melangkah kemana, dan langkah yang ingin dia berikan kalaupun dia tahu kemana tujuannya, saya rasa seperti roda yang berputar. Tidak bisa mendapatkan ketenangan, tetapi mengharuskan untuk menerima kekacauan. Ini Dewa Geng. Unsur tanah 2 kartu. The Tower Taurus, The Hermit Virgo. Sangat gelisah dari satu ancaman permasalahan yang sedang dia pikirkan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Two of Cups. 2 cawan kiri dan kanan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kedua cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil itu menyimpulkan manusia ini dalam kondisi kebingungan. Kebingungan, tidak tahu harus melakukan apa. Tidak melakukan satu pergerakan, tetapi pemikiran dia kacau. Melakukan satu pergerakan, tetapi terpuruk dari kondisi materi. Oke Wageng, itu saja yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dengan kondisi manusia tersebut untuk siang hari ini, di luar dari perkataan mengenai perasaan. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.